kendala. Nah, sebelum kita mulai, enaknya kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Aku mau tanya-tanya dulu deh. Oh, perkenalin dulu kali ya. Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Fania Clarissa. Aku di sini jadi tutor sejarah. Sekarang aku kuliah di Universitas Diponegoro, program hubungan internasional. Dan aku baru maba nih, aku angkatan 21. Nah, pertama-tama aku mau ngasih tahu kalau materi kita hari ini kan pendudukan Jepang nih. Terus ya pendudukan Jepang di Indonesia ini termasuk materi yang cukup banyak keluar ya kalau di UTBK. Udah sekian dulu. Terus aku mau tanya-tanya dulu deh. Aku mau tanya ke JJ. JJ mau lanjutin sekolah di mana? Terus jurusannya apa? Halo Kak, Halo. Insya Allah tahun depan aku mau lanjut ke Universitas Indonesia Kak, jurusan manajemen. Wah, keren, keren. Keren banget. Congrats. Sorry. Semangat belajarnya, jangan patah semangat. Oke. Terus selanjutnya aku mau tanya ke Indi deh. Makasih Indi, ya Kak. oh iya. Kalau Indi mau kemana? Terus mau ambil jurusan apa nih? Aku udah kuliah. Oh iya. Maaf. Kalau Indi kuliah di mana sekarang? Kalau aku, bentar. Kalau aku kuliah di Surabaya. Oh, jurusan apa? Jurusan manajemen. Wah, keren. Terus aku mau tanya ke Fedora deh. Fedora, ayo on mic. Fedora mau lanjut kuliah di mana? Jurusan apa? Rencana di Undip jurusan akuntansi. Oh, oke, siap. Terus, di sini ada yang linjur nggak? Saya. Oh, iya. Fedora linjur ya? Berarti Fedora IPA, MIPA. Oke. Iya. Oh ya guys, hari ini kan aku nutor bareng temanku namanya Isa. Mungkin Isa bisa perkenalan kali ya? Perkenalan dulu. Udah masuk belum? Belum ada ya? Yaudah. Jadi kan hari ini kita membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Ada yang tahu Jepang jajah Indonesia karena apa? Kayak latar belakangnya itu. Ada yang tahu nggak? Kalau tahu bisa on mic aja langsung. Oke deh, kalau gitu. Sebentar ya guys. Layar aku udah muncul belum? Udah. Oke, kasih.
Nah, ini Kak Isa udah masuk nih. Boleh nih Kak Isa perkenalan dulu. Halo semuanya, sebelumnya maafin ya kalau misalnya aku joinnya agak telat soalnya tadi lagi ada di jalan. Kenalin semuanya, nama aku Khairunisa Mukinin, biasa dipanggil Isa. Aku minta maaf lagi nih kalau misalnya aku off cam di awal, nanti aku bakalan on cam akhirnya. Aku mahasiswa jurusan jurnalistik Universitas Pajajaran dan baru masuk tahun ini, alhamdulillah. Itu aja kalau perkenalan dari aku sih. Oke, jadi kita langsung aja ya masuk ke materi kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, materi yang bakal kita sampaikan dari ini ada yang pertama, latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti yang kita tahu, sebelum Jepang menjajah Indonesia, Jepang itu ada melakukan perang Pasifik sama Amerika. Nah, ya antara lain itulah sebabnya, nanti bakal dijelasin lebih lanjut sama Kak Isa. Terus yang kedua ada kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Yang ketiga ada perlawanan sebagai reaksi bangsa Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Dan yang keempat, akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Boleh Kak Isa? Selanjutnya kan dijelasin sama Kak Isa ya. Oke, sebentar ya, aku buka materinya dulu. Bisa next ke slide selanjutnya nggak? Suara aku kedengeran nggak di situ? Masuk Kak, masuk. Oke, oke.
Teman-teman ini Kak Isanya lagi reconnecting nih, jadi mungkin aku lanjut dulu ya. Jadi tahun 1937 sampai 1945, Jepang ini terlibat perang dingin dengan Amerika. Nah, maksudku perang Pasifik ya. Perang Pasifik ini merupakan salah satu konflik internasional yang memiliki dampak besar pada dunia. Di Jepang, perang ini lebih dikenal sebagai Perang Asia Timur Raya. Nah, perang ini itu melibatkan pihak sentral, Jepang, Jerman, Nazi, dan Italia, di mana 3 negara itu adalah negara fasis, dan melawan dengan pihak sekutu. Pihak sekutu itu ada Amerika Serikat, Cina, Uni Soviet, Britania Raya, Filipina, Australia, Belanda, dan Selandia Baru, yang sebagian besar adalah negara barat. Nah, awal mulanya ini karena adalah rencana licik Jepang yang menginginkan Asia Timur sebagai wilayah baru untuk pemanfaatan lahan pemukiman dan pengeksploitasian sumber daya alam. Nah, karena itu Jepang mulai melancarkan serangan-serangan ke beberapa wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia salah satunya. Nah, tapi awal mulanya ini karena rencana Jepang menjatuhkan bom di Pearl Harbor, pasti udah nggak asing dong sama cerita itu. Jadi Jepang ini menyerang Pearl Harbor sebagai aksi pencegahan terganggunya posisi Jepang di Asia Timur. Lalu pada tanggal 7 Desember 1941, di hari Minggu pagi, peristiwa penting yang menjadi pelopor mulanya membesarnya Perang Asia Pasifik adalah karena tentara Jepang secara tiba-tiba melakukan pengeboman di Pearl Harbor, yaitu kan. Lalu serangan ini merusak banyak kapal Amerika Serikat, dan karena waktu itu tentara Amerika tuh nggak siap, makanya banyak dari mereka yang tidak selamat. Dan ya, setelah pengeboman itu, pasukan Jepang diperintahkan untuk menguasai Port Moresby yang merupakan bagian selatan dari Pulau New Guinea sebagai upaya untuk membuat pangkalan baru. Hal ini dilakukan untuk melawan Australia. Namun rencana ini gagal karena pasukan Jepang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Amerika Serikat di Laut Coral. Nah, karena Jepang terlibat perang Pasifik ini dengan Amerika Serikat, makanya Jepang ini mulai mengeksploitasi negara-negara yang berada di Asia. Nah, seperti yang bisa kita lihat, 5 poin ini adalah tujuan Jepang, mengapa Jepang masuk ke Indonesia dan mengeksploitasi Indonesia. Yang pertama karena SDA Indonesia sebagai pemasok bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri. Yang kedua karena SDM Indonesia dapat dijadikan sebagai bagian dari kekuatan untuk membendung gempuran pasukan sekutu. Dan yang ketiga adalah eksploitasi SDA dan SDM Indonesia untuk kepentingan perang melawan sekutu. Dan yang keempat, menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Dan yang kelima, ini untuk memotong garis perbekalan sekutu, di mana sekutu waktu itu masih menguasai Singapura, dan ya Indonesia, Belanda kan sekutu. Lalu selanjutnya, Jepang masuk ke Indonesia melalui 2 jalur. Yang pertama ada dari utara, yaitu melalui Filipina, yaitu Jepang pertama kali mendarat di Indonesia di Tarakan pada 10 Januari 1942.
dan kemudian mulai merambat ke Balikpapan, Bali, Rembang, Indramayu gitu. Lalu yang dari barat, dari Semenanjung Malaya, itu Jepang pertama kali mendarat di Palembang pada tanggal 14 Februari 1942. Lalu kemudian mulai menyerang ke Pontianak, Tanjung Priok. Nah, akhirnya Jepang ini bisa menguasai Batavia pada tanggal 5 Maret 1945. Namun, Belanda benar-benar menyerah kepada Jepang, itu ditandai dengan perjanjian Kalijati di Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Yaitu Belanda diwakili oleh Jenderal Terputen dan Jepang diwakili oleh Jenderal Imamura. Lalu selanjutnya kita masuk dalam kebijakan Jepang. Jadi, Jepang, kebijakan yang dilakukan Jepang di Indonesia, di Hindia Belanda pada saat itu terbagi menjadi 5 bidang supaya kita lebih mudah menghafal dan mengklasifikasikannya ya, yaitu yang pertama ada pemerintahan, militer, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama di pemerintahan, Jepang membagi 3 wilayah daerah militer. Yang pertama ada Batavia. Nah, Batavia ini meliputi Jawa dan Madura, dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun. Nah, Rikugun ini angkatan darat. Rikugun yang ke-16, nomor 16. Dan yang kedua, wilayah militer kedua itu berpusat di Bukit Tinggi. Dan juga dikuasai oleh Rikugun nomor 25, yang daerahnya yang meliputi Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. Dan daerah yang ketiga itu berpusat di Makassar dan dipimpin dan dikuasai oleh Kaigun. Nah, Kaigun ini angkatan lautnya Jepang yang nomor 2. Nah, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian. Di mana Makassar ini, maksudnya di wilayah ketiga ini sebagian besar adalah wilayah Indonesia Timur. Dan kita tahu di situ banyak kepulauan-kepulauan. Lalu di bidang pemerintahan, Jepang membentuk tingkat administrasi pemerintahan dengan sebagai berikut. Yang pertama ada shu atau karesidenan. Karesidenan ini mirip seperti provinsi dan dipimpin oleh Shuko, yang pasti itu adalah orang Jepang. Dan di bawahnya karesidenan, di bawahnya shu itu ada shi. Shi itu kota praja, di bawahnya ada ken, kabupaten, dan bawahnya ada gun, kawadanan, son, kecamatan, dan ku, kelurahan. Nah, kalau shu ini kan itu kayak provinsi. Karesidenan itu kayak provinsi. Nah, contohnya di wilayah 2 di daerah Sumatera itu dibagi menjadi 10 shu, yaitu Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka. Nah, pemimpinnya adalah Shuko yang pasti dipimpin oleh orang Jepang. Dan yang ketiga itu menetapkan Surakarta dan Yogyakarta sebagai kochi. Sebenarnya daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta ini sudah ada sejak zaman Belanda, namun di zaman Jepang ini hanya namanya saja yang diubah. Lalu yang ketiga ada organisasi militer. Yang pertama ada pembentukan, ada organisasi militer dan organisasi semi-militer. Organisasi militer itu ada PETA, Heiho, dan Gyugun. Nah, PETA merupakan organisasi bentukan Jepang yang berisi pemuda-pemuda Indonesia. Nah, PETA ini, dalam pemuda di PETA ini dididik untuk mendapatkan latihan kemiliteran dari pasukan Jepang. Tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan perang Jepang di Laut Pasifik. Nah, pemuda-pemuda inilah yang menjadi tiang utama perjuangan kebangsaan, kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Namun karena PETA bersifat nasional dan dianggap sangat membahayakan kedudukan Jepang,
atas wilayah Indonesia, maka pada tahun 1944 PETA dibubarkan. Lalu selanjutnya ada Heiho. Heiho ini adalah pasukan pembantu. Nah, ini adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Bedanya dengan PETA adalah kalau PETA ini khusus untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, mempertahankan Indonesia dari serangan luar. Namun, kalau Heiho itu mereka juga diterjunkan dalam perang yang melibatkan Jepang. Nah, Heiho ini lebih terlatih dalam bidang militer daripada organisasi lainnya. Dan yang ketiga ada Gyugun. Gyugun ini adalah tentara sukarela. Tidak seperti Heiho yang mengikuti peraturan tentara Jepang, Gyugun memiliki undang-undangnya sendiri. Lalu ada organisasi semi militer. Yang pertama adalah Seinendan. Seinendan ini merupakan barisan pemuda yang tujuannya untuk mendidik dan melatih pemuda pribumi agar dapat menjaga pertahanan. Seinendan akan ditempatkan sebagai barisan cadangan yang akan mempertahankan garis belakang apabila terjadi pertempuran. Lalu yang kedua ada Keibondan. Keibondan ini barisan pembantu polisi di mana berfungsi untuk membantu polisi. Keibondan itu bertugas seperti menjaga lalu lintas dan menjaga keamanan di desa. Lalu yang ketiga ada Fujinkai. Fujinkai ini barisan wanita. Nah, organisasi ini bertanggung jawab untuk mengerahkan tenaga perempuan, seperti membuat dapur umum, bercocok tanam, dan juga mereka dibekali pelatihan militer sederhana, ya untuk jaga-jaga sih, gitu. Terus yang selanjutnya ada Gaku Totai. Nah, ini tuh ada barisan tentara pelajar. Lalu yang terakhir ada Shushintai atau barisan pelopor. Organisasi semi militer ini berlatih menggunakan peralatan sederhana seperti senapan kayu dan bambu runcing. Nah, selain tujuannya untuk militer, Shushintai ini bertujuan untuk menggerakkan massa dan hal lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya kita masuk ke politik ya. Jadi strategi politik Jepang dan kebijakan politik Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah pembubaran organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Semua organisasi pergerakan nasional seperti PNI, PI, dan lain-lain itu dibubarkan. Namun Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI itu tetap dibiarkan berjalan. Nah, MIAI ini dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur. Kenapa tetap dibiarkan berjalan? Karena mereka ini dianggap sangat anti terhadap Barat, di mana pada saat itu Jepang memang membutuhkan organisasi atau pihak-pihak yang mendukung mereka untuk berada di Indonesia dan tentunya yang anti Barat. Namun, setelah berkembang, MIAI ini mendapat simpati yang besar dari rakyat sehingga membuat Jepang khawatir. Lalu pada tanggal 24 Oktober 1943, MIAI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk organisasi baru yaitu MASYUMI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, pada tanggal 22 November 1943. Dan sebagai ketua organisasi ini adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tujuan Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan MASYUMI, satu golongan nasionalis guna merangkul rakyat Indonesia, yaitu khususnya pemimpin Islam. Jadi Jepang ini membuat MASYUMI untuk merangkul rakyat dan juga pemimpinnya agar mereka mau berpihak kepada Jepang. Lalu selanjutnya ada pembentukan organisasi Gerakan 3A. Ini pasti udah nggak asing banget sih, kayak dari SD pasti udah dapat kan. Nah, ini diketuai oleh Mr. Syamsuddin SH. Nah, ada yang tahu nggak slogannya dari organisasi ini apa? Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, terus satunya lagi lupa. Ya, betul. Nah, tujuannya dari Gerakan 3A ini yang Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, tujuannya adalah untuk
menarik simpati rakyat. Namun, dalam perkembangannya, organisasi ini tidak dapat menarik simpati rakyat, sehingga pada tahun 1943, Gerakan 3A dibubarkan dan diganti menjadi Putera. Nah, pembentukan Pusat Tenaga Rakyat. Ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943. Nah, Gerakan Putra ini diharapkan dapat menarik perhatian bangsa Indonesia agar mau untuk membantu pasukan Jepang dalam setiap peperangan yang dilakukannya. Ternyata, Gerakan Putra ini menjadi bentukan Jepang yang ternyata hanya menjadi bumerang untuk Jepang. Karena kenapa? Karena anggota-anggota dari Putra ini memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Lalu selanjutnya ada membentuk Gerakan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dipimpin sendiri oleh Gunsei Kanbu, yaitu pemimpin militer Jepang. Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah yang dibentuk untuk menumbuhkan rasa persatuan dan semangat rakyat. Dan yang kelima, membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak Koiso Declaration? Oke, jadi Koiso Declaration ini merupakan pidato Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September di depan wajah Parlemen Jepang. Dalam pidatonya, ia berjanji bahwa akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah BPUPKI, namun diresmikannya pada tanggal 29 April 1945. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Namun bagi Jepang, BPUPKI dibentuk agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan Indonesia dan lebih meyakinkan kepada rakyat bahwa janji Jepang benar. Lalu selanjutnya ada PPKI. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini diketuai oleh Soekarno. PPKI langsung dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugasnya adalah untuk menyusun dan mengesahkan konstitusi, menyusun dan mengesahkan dasar negara, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan, dan juga memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya di bidang ekonomi, yang pertama adalah Jepang menerapkan sistem ekonomi autarki. Nah, autarki ini adalah sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari daerah lain. Di Jawa sendiri terdapat 17 lingkungan autarki, yaitu dan Sumatera dibagi menjadi 3 wilayah autarki, dan Minseifu atau Armada Selatan kedua dibagi atas 3 wilayah autarki. Lalu yang kedua ada pembentukan Kumiai. Kumiai ini koperasinya zaman Jepang. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi pribumi Indonesia yang terancam oleh Cina, serta membantu perkembangan industri nasional. Namun sebenarnya, tujuan sesungguhnya dari pihak Jepang tidak lain adalah untuk memperkuat cengkraman mereka atas kegiatan ekonomi pribumi dan Cina. Lalu selanjutnya, Jepang menerapkan kebijakan setoran wajib hasil pangan kepada tentara Jepang. Nah, Jepang ini kan lagi perang Pasifik, dan tentunya mereka membutuhkan pasokan pangan yang cukup kan. Jadi, ya mereka menerapkan tanam paksa dan juga hasil panennya harus diserahkan pada tentara Jepang. Selain itu juga sepeninggalan Belanda, Jepang juga menyita seluruh perkebunan seperti teh, kopi, karet, tebu, pabrik, bank, dan juga perusahaan-perusahaan penting yang terbengkalai. Lalu, yang terakhir tuh ada Romusa, guys. Tapi, sorry, ini nggak ketulis kayaknya. Nah, Romusa ini adalah
bentuk kerja paksa seperti halnya kerja rodi pada masa Belanda. Namun Romusa ini lebih parah ya daripada kerja rodi, seperti tenaga kerja dipaksa sebagai tenaga pengangkut bahan tambang, pembuatan rel kereta api, serta mengangkut hasil perkebunan. Tidak terhitung berapa ratus ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia yang menjadi korban Romusa. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia pada Romusa, Jepang menyebut Romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Lalu di sosial budaya, yang pertama ada bendera merah putih diizinkan berkibar di samping bendera Jepang, yaitu Hinomaru. Yang kedua, mengizinkan pemutaran lagu Indonesia Raya, namun juga dibarengi dengan pemutaran lagu nasional Jepang, Kimigayo. Dan yang ketiga, melarang penggunaan bahasa Belanda. Seperti yang kita tahu, Jepang ini anti barat sekali. Dan yang keempat, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, mendirikan organisasi kebudayaan, yaitu Keimin Bunkashi Joso. Yang keenam, menerapkan kebijakan Seikere. Nah, pasti udah nggak asing kan sama Seikere ini. Jadi Seikere ini adalah tradisi Jepang di pagi hari untuk membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Di mana bagi orang Jepang, matahari terbit adalah dewa. Jadi orang-orang pribumi ini, orang-orang Indonesia ini dipaksa untuk memberikan hormat kepada dewanya orang Jepang. Nah, hal ini juga tentunya menuai kontra. Dan ya, tokohnya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Lalu yang ketujuh adalah menerapkan kerja paksa atau Romusha yang tadi. Nah, selanjutnya silakan Kak Isa. Oke, aku mau jawab dulu nih pertanyaan dari Eve di chat. Apa ada standar setoran pangan yang ditetapkan Jepang? Jadi aku pernah baca dari kesadaran nasional dari kolonialisme sampai kemerdekaan jilid 2 itu kalau menurut Slamet Mulyana ya. Jadi petani itu dipaksa buat ngejual padi-padinya ke pemerintah bala tentara Jepang dengan harga yang sangat murah. Jadi petani itu nggak ada yang bisa lolos dari perdagangan ini gitu. Jadi akhirnya tuh menimbulkan bencana kelaparan karena semua hasil pangannya dikasih ke Jepang gitu. Itu aja ya. Kira-kira kejawab gak, Eve? Aku lanjut ya ke materi ini. Bisa di next gak? Perlawanan kooperatif. Perjuangan dengan strategi kooperatif merupakan bentuk perjuangan dengan cara bersedia bekerja sama atau tidak menentang secara frontal pemerintahan bala tentara Jepang. Tetapi melalui organisasi yang bekerja sama dengan pemerintah sambil menyusun taktik dan strategi perjuangan. Taktik ini pertama kali dicetuskan oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Oh ya, jadi sebelum ada gerakan Putra ini, Jepang tuh kan masuk ke Indonesia pada tahun 1942, ya kan? Nah, terus kan buat mancing simpatik Indonesia, Jepang membuat gerakan 3A yang udah dijelasin tadi sama Kak Fania. Kalau misalkan gerakannya itu Cahaya Pemimpin Pelindung Asia yang diketuai oleh Samsudin. Nah, pembentukan Putra itu disebabkan oleh gerakan 3A yang sebelumnya dibuat Jepang itu gagal gitu, guys. Next. Gerakan bawah tanah. Gerakan ini dimotori oleh para pemuda.
Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan yang dilakukan secara rahasia atau tersembunyi, atau bisa dibilang tuh ilegal, guys. Jadi gerakan ini tuh muncul sebagai akibat dari pelarangan dan pembubaran partai politik oleh Jepang. Kan kita tahu ya kalau misalkan zaman Belanda tuh boleh banget banyak organisasi, tapi emang waktu zaman Jepang nih semuanya dibubarin, organisasi sekecil apapun kecuali dengan seizin Jepang gitu, guys. Contoh-contohnya kelompok Sultan Syahrir, kelompok Amir Syarifuddin, golongan Persatuan Mahasiswa, kelompok Sukarni, kelompok Kaigun, dan Pemuda Menteng. Next. Perlawanan bersenjata. Jadi gini guys, kan kita tahu kan kalau misalkan peta itu bala tentara yang dibuat oleh Jepang itu, yang pernah dipimpin oleh Supriyadi, Sudirman, Urip, dan Ahn Asution pada zaman Jepang. Nah, mereka tuh melakukan pemberontakan di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Aku nemu sumber yang kalau misalkan di sini kan di PPT ini 29 Februari 1945. Aku juga nemu sumber yang lain kalau pemberontakan ini dilakukan pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan lainnya di Aceh pada bulan November 1944 dipimpin oleh perwira Gyugun T. Hamid. Pemberontakan lainnya di Cilacap pada bulan April 1945 dipimpin oleh Komandan Regu Kusairi. Perlawanan lainnya ada perlawanan Koreri di Biak dipimpin oleh L. Rum Korem. Perlawanan lainnya perlawanan Pangsuma di Kalimantan Selatan, peristiwa Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kalau kalau peristiwa Singaparna nih ya guys, ini dipeloporinya kan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa itu gara-gara mereka menolak untuk melakukan gerakan Sekere gitu. Peristiwa lainnya di peristiwa Chot Plieng di Aceh pada tanggal 10 November 1942 dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Next. Akhir kependudukan Jepang. Sebelum kita masuk ke sini, aku mau jelasin yang sebelumnya dulu ya. Jadi waktu tanggal 16 Juni 1943, Perdana Menteri Tojo itu ngumumin kan bakalan ngasih kesempatan gitu, kesempatan partisipasi politik buat rakyat Indonesia. Realisasinya tuh waktu itu dibentuknya Chuo Sangiin, Dewan Pertimbangan Pusat di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1943. Akhirnya dibentuk selanjutnya di daerah dibentuk Shu Sangikai. Waktu tahun 1944 Perdana Menteri Tojo itu jatuh, akhirnya digantiin sama Perdana Menteri Koiso. Nah, ini Perdana Menteri ini nih yang ngasih janji kemerdekaan ke Indonesia gitu. Nah, di Perdana Menteri ini juga ngebolehin kalau misalkan bendera merah putih dikibarin berdampingan dengan bendera Jepang. Pernyataan ini dikeluarin sama Perdana Menteri Koiso pada tanggal 9 September 1944 buat narik simpatik rakyat Indonesia. Pada April 1944, sekutu mendarat di Irian Barat. Jepang mulai terdesak kan. Akhirnya pada tanggal September yang tadi aku bilang, Jenderal Koiso memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, pembentukan BPUPKI dengan jumlah anggota 67 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI sidang tentang rumusan dasar negara. Pada tanggal 3 Juni 1945,
BM Diah, Soekarni, Sudiro, Syarif Tayeh, Khairul Saleh, Supeno, Asmara Hadi, dan Harsono Cokroaminoto mengadakan pertemuan rahasia yang membentuk orang baru, tapi gagal. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Next. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, penggantinya itu PPKI, satu hari setelah kota Hiroshima tadi dibom. 9 Agustus 1945, kota Nagasaki akhirnya dibom oleh sekutu. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat di Vietnam menemui Panglima tertinggi Terauchi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu sekaligus berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Habis itu terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, adanya peristiwa Rengas Dengklok yang kalian tahu sendiri kalau misalkan Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, tepatnya di kota Karawang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamada Maeda. Gitu aja sih guys. Oh ya, aku mau koreksi sedikit. Kalau misalkan tadinya tuh proklamasi tuh maunya dibacain di lapangan Ikada gitu. Cuman khawatir dibubarin gitu ya, akhirnya dilaksanakan di sana gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Iya, Ada yang mau bener nanya sih, Kak. Soalnya kalau di lapangan Ikada, takutnya itu ada pertumpahan darah, di mana pasti kan itu tempat terbuka. Nah, banyak tentara Jepang yang jaga di situ. Jadi, dipindah deh ke Rumah Laksamana Maeda. Bener, supaya lebih aman gitu. Ya. Ada yang mau nanya nggak nih kira-kira? Kalau mau tanya aja guys. Gak usah malu-malu. Oke, ini dari apa ya? Kak, aku mau tanya, kan Rengas Dengklok itu karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua ya. Terus aku pernah dapat soal tentang itu, tapi pertanyaannya itu golongan mudanya siapa dan golongan tuanya siapa? Itu jawabannya siapa ya, Kak? Jadi ya tokoh-tokoh pergerakan itu kan banyak. Gimana, Isa? Mau jawab? Aku mau jawab tulis ya. atau gimana? Oke. Aku jawabnya langsung aja ya. Jadi kalau misalkan setahu aku ya, kalau golongan muda tuh Soekarni, Wikana, terus BM Diah, Sudiro, Syarif Tayeh, Khairul Saleh, Supeno, Asmara Hadi, dan Harsono Cokroaminoto. Nah, itu tokoh-tokoh yang tadi aku jelasin kalau mereka ngelakuin pertemuan rahasia gitu buat apa ya? Buat ngebentuk orang baru, tapi gagal. Itu kalau golongan mudanya. Tapi kalau misalkan golongan tuanya kayak Agus Salim, terus Ahmad Subarjo, gitu. Jadi kan karena tokohnya banyak, ini kan kebagi dua, golongan tua dan muda. Nah, biasanya golongan tua itu mereka melakukan perlawanan kooperatif. Jadi mereka yang aktif organisasi kayak PPKI, BPUPKI, yang ikut sidang-sidang, itu biasanya golongan tua. Nah, golongan muda itu
biasanya yang melakukan pergerakan di bawah tanah. Kayak yang tadi udah disebutin Kak Isa itu, kayak ya Sultan Syahrir dan teman-temannya. Dan juga yang nyulik ke Rengas Dengklok itu golongan muda semua. Gitu. Benar banget. Oke, berarti udah kejawab ya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oh gini aja deh, kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, ada nggak yang bisa sebutin satu aja deh, satu pemberontakan yang terjadi waktu zaman penjajahan Jepang. Satu aja deh, sesingkat-singkatnya nggak apa-apa, nanti aku kasih OVO. Sebut ini dong, on mic dong. Pemberontakan Singaparna, Kak. Iya, coba jelasin waktu pemberontakan Singaparna tuh gimana? Dari yang dijelasin tadi, pemberontakan Singaparna itu karena apa tadi namanya? Pokoknya yang melakukan pemberontakan itu nggak setuju sama tradisi Jepang yang menghormat sama matahari yang dianggap dewa oleh Jepang itu tadi. Jadinya kayak pemberontak itu. Ih, betul banget. Jadi aku nambahin aja ya. Pemberontakan Singaparna ini dipimpin oleh Kyai Haji Zainal Mustafa. Nah, perkaranya tuh ya yang Seikere itu. Ya bener yang tadi Ave bilang. Yang mereka dipaksa untuk membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Nah, Seikere ini menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Nah, selain itu, beliau pun tidak tahan terhadap penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Akhirnya Zainal Mustafa menyiapkan para santrinya yang telah dibekali ilmu bela diri untuk mengepung dan mengeroyok tentara Jepang. Yang akhirnya tentara Jepang tersebut berhasil mundur ke Tasikmalaya. Dan akhirnya Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya mengakhiri pembangkangan ulama tersebut. Pada tanggal 25/1944, itu terjadi pertempuran sengit antara rakyat dan juga pasukan Jepang setelah sholat Jumat. Nah, meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, namun Kyai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya dan dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati dan dimakamkan di Ancol. Gitu. Gitu, teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Oh iya, sebentar, aku mau kasih tahu nih. Kan selain organisasi bentukan Jepang kayak Heiho, yang udah kayak Heiho gitu kan, itu Heiho kan tentara kan, itu organisasi militer, sama organisasi semi militer kan itu udah dijelasin ya. Ada juga loh organisasi di zaman penjajahan Jepang ini yang berperan besar. Nama organisasinya tuh Jugun Ianfu. Ada yang tahu nggak Jugun Ianfu itu apa? Oh iya. Iya, Jugun Ianfu. Oke, aku itu sering disinggung guru sih. Iya, cuman jadi jarang keluar. Ini loh organisasi apa ya? Organisasi justru ini yang paling besar jasanya. Jugun Ianfu tuh organisasi para PSK waktu zaman pendudukan Jepang gitu. Jadi organisasi ini isinya orang-orang Indonesia yang ngelayanin tentara Jepang. Kalau misalkan tentara Jepangnya kecapean gitu, guys. Oh, ada yang mau nanya nih. Kenapa Laksamana Maeda itu mendukung kemerdekaan Indonesia? Fania mau jawab nggak, Van? Bentar deh, mungkin Isa mau jawab dulu. Tapi kalau misalkan dilihat dari moralnya kayak mungkin Laksamana Maeda itu kasihan kali sama Indonesia. Mereka Oh iya guys, jangan lupa untuk mengisi feedback girl class ya. Itu di chat ada. Bentar ya JJ, kita diskusi dulu.
Bener tahu kalau misalkan Laksamana Maeda tuh jatuhnya tuh kayak kasihan gitu. Soalnya tuh Laksamana Maeda ya pernah ngedesek pimpinan Angkatan Laut Jepang yang namanya waktu itu Laksamana apa ya? Aku lupa. Laksamana siapa gitu. Sorry ya, ntar aku tambahin di kolom chat kalau misalnya aku udah ingat. Jadi Laksamana Maeda tuh pernah ngedesek pimpinan Angkatan Laut Jepang waktu itu supaya ngebiarin Indonesia merdeka gitu. Soalnya juga kan waktu 14 Agustus 1945 juga kan Jepang udah nyerah tanpa syarat gitu kan ke sekutu. Nah, Ya. waktu Laksamana Maeda kan ngeliat tuh kesempatan itu. Akhirnya karena Jepang juga udah nggak punya pengaruh apa-apa lagi di Indonesia, akhirnya akhirnya si Laksamana Maeda ini ngerahin kemampuannya untuk ngebantu Indonesia yang saat itu pengen merdeka. Sebenarnya emang dia pengen ngebantu Indonesia dari lama, cuman kan emang nggak ada yang ngedukung gitu loh. Ya, betul banget. Jadi waktu Jepang udah nyerah tanpa syarat ke sekutu, akhirnya dia ngerahin deh seluruh kemampuannya gitu. Terus juga ini loh, Maeda tuh sebenarnya udah ngeprediksi gitu, udah ngeprediksi kekalahan Jepang dari lama. Soalnya kan Maeda ya waktu Jepang ngalamin kekalahan secara beruntun gitu waktu perang setelah mereka takluk di pertempuran Saigon ya sama pertempuran di tempat apa gitu. Jadi akhirnya karena udah kalah gitu ya. Jadi tuh setahu aku ya Jepang tuh kalau misalkan kalah berturut-turut, jadi udah wajib gitu loh hukumnya bagi Jepang buat ngasih kemerdekaan seutuhnya gitu kepada rakyat Indonesia gitu. Iya, betul. Nah, Perannya banyak juga loh guys. Kalau Laksamana Maeda juga, dia juga punya peran penting dalam peristiwa pengasingan Soekarno Hatta di Rengas Dengklok juga. Soalnya guys, jadi kan aku tambahin lagi ya, Van. gimana? Jadi Oke, silakan. sorry, aku tambahin Gak lagi. apa-apa. Waktu itu Ahmad Subarjo kan ngasih tahu ya apa maksud aku ke Laksamana Maeda kalau misalkan PPKI waktu itu nggak bisa rapat gitu di kawasan Pejambon Iya. gitu karena Soekarno sama Hatta waktu itu udah dibawa sama pemuda keluar kota. Nah, waktu tahu ya si Maeda itu waktu ngedenger dari Ahmad Subarjo, akhirnya Maeda tuh ngasih tahu gitu, kayak nyuruh ke perwira-perwira Angkatan Laut Jepang buat nyari keberadaan Soekarno sama Hatta gitu. Jadi itu perannya di situ sampai nyuruh perwira-perwira Angkatan Laut loh buat nyari Soekarno sama Hatta gitu buat cepet-cepet ngakuin kemerdekaan Indonesia tapi nggak nggak berat sebelah gitu loh, nggak nggak terlalu berpihak ke para pemuda, juga nggak terlalu berpihak ke golongan tua gitu. Jadi Netral ya. netral gitu loh dia di tengah-tengah. Gitu deh. Tuh guys. Jadi sebenarnya setelah Jepang kalah itu harusnya Jepang itu memberikan daerah jajahannya kepada penjajah sebelumnya, penguasa sebelumnya. Jadi harusnya Belanda kan ngasih ke Indonesia, ke Jepang ngasih ke Belanda. Namun di hari-hari itu kan ada vacuum of power kan. Nah, disitulah para tokoh nasional kita, penggerak nasional kita memanfaatkan waktu itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Makanya setelah itu Belanda datang lagi ke Indonesia dan mereka nggak terima kan kalau kita udah merdeka. Nah, selanjutnya nanti bakal dibahas di pertemuan selanjutnya sih, gitu. Oke, berarti udah kejawab ya. Tadi siapa tadi yang udah jawab? Siapa tadi ya? Yang peristiwa Oke. Singaparna itu. Oke. Oh iya, kirim nomornya di chat, nanti aku kirim OVO. Cici juga deh, Cici. Sini Iya, aku. Jeje juga nih aktif nih Jeje. Langsung aja kirim nomornya ya di bawah di kolom chat. GoPay nggak apa-apa deh. Iya, GoPay juga nggak apa-apa deh. Terserah maunya apa GoPay atau OVO. Ada yang mau tanya lagi nggak? Mungkin tentang UTBK, tentang struggle perjuangan gitulah.
Silakan ya kalau mau tanya lagi bisa ditulis di kolom chat atau bisa on mic juga. Kita tunggu 10 detik lagi ya. Oke. Atau tadi aku bacanya Ave. Nggak tahu ini bacanya gimana ya. Ceritain dong Kak, junior Dari TBK Adrian kalian. Firmansyah. Bisa dulu deh, coba. Oh, oke. Ian, ini panggilannya pasti Ian nih. Bener nggak Adrian Firmansyah panggilannya Ian? Siapa tahu Firman? Kayaknya sih Ian sih, kalau menurut aku Ian. Kalau aku mulai cerita ya. Atau Fania boleh. dulu, Fania mau mulai cerita dulu atau siapa dulu nih? Oh bener tuh kan, apa aku bilang tuh dia. Senayang guys. Iya bener. Siapa Fania dulu? kalau mau, kamu nggak apa-apa share pengalaman Oke, kamu aku dulu dulu. aja, Fan. Jadi dulu waktu SMA itu sebenarnya aku lebih aku lebih ke SNMPTN. Tapi jadi kayak karena kita udah berhadap sama SNMPTN, jadi kayak belajarnya kurang maksimal gitu kan. Nah, tapi motivasi terbesar belajar SBM itu kenapa? Karena ketolak SNM, tau nggak sih guys? Kayak 3 minggu belajar setelah SNM itu lebih ya lebih masuk karena tertekan. Jadi buat kalian jangan kayak gitu ya, kayak ya berhadap SNM boleh, cuman kita harus punya backingan lain. Dan juga kalau kalian mau masuk PTN juga cari jalur lain selain SNM sama SBM. Maksudnya kayak mungkin ada jalur beasiswa atau jalur unggulan atau jalur lain. Nah, saran aku sih kayak kalian banyakin deh daftar-daftar gitu buat backingan. Jadi ya gitu deh. Mungkin Nisa lanjut aja Sa. Aku juga sama sih kayak Fania, kayak gitu-gitu aja. Aku ketolak SNM juga sama. Terus habis itu akhirnya belajar giat buat SBM gitu. Emang deg-degannya sih lumayan ya, Iya, bener. berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun itu ya. Cuman jangan pernah buat ini sih, jangan pernah males buat belajar. Kayak atau kalau menurut aku sih yang paling penting latihan soal. Latihan soal tuh nggak kenapa-napa daripada kalau aku dulu salah sistem belajar. Jadi aku tuh misalkan males nih ya, aku dulu kan aku sempet ya males-malesan juga pasti ya namanya orang pasti pernah males gitu. Aku tuh waktu males, aku tuh biasanya suka apa ya mikir kayak ya udah nanti berarti belajar selanjutnya aku langsung banyak ngerjain apa ya ngerjain soal gitu. Maraton gitu Ternyata ya. tuh salah guys kalau kayak gitu. Aku tuh baru tahu waktu Hamin 30 UTBK kalau misalkan mending mending belajar dan ini latihan soal, mending latihan soal sedikit tiap hari supaya ada belajarnya gitu. Jadi nggak otak tuh nggak tumpul gitu waktu Iya bener banget. belajar gitu. Jadi mending latihan soal. Misalkan nggak apa-apa sedikit juga. Terus aku misalkan kayak 5 soal setiap harinya. Nggak kenapa-napa daripada sekali belajar langsung 100 soal gitu. Malah kayak otak kalian malah lebih capek gitu. Karena kalau misalkan otak diasah terus ya setiap harinya, jadi nantinya kalaupun ngerjain soal banyak nggak bakal capek gitu otaknya gitu. Itu Biar kalau otaknya terbiasa berpikir gitu. bener banget. Oh ini ya dari JJ nih Kak, tips belajar materi UTBK sejarah dong. Oh kalau aku sejarah, kamu ada lagi nih dari F. Kak mau nanya soal-soal yang keluar di UTBK itu banyak yang mirip dari mana ya Kak? Nanti Aku deh satu dulu, JJ dulu. satu-satu dulu ya, JJ dulu. Fania kamu jawab? Aku boleh jawab, JJ ya. Jadi soal UTBK itu kan banyak banget ya. Dan juga peluang keluarnya itu kan kayak 1:1000 lah. Kayak misalkan itu juga tentang keberuntungan sih guys. Jadi misalkan kamu bisa dapat yang umum-umum atau kamu bisa dapat yang rinci detail-detail kan. Nah, kalau aku belajarnya itu yang penting kamu tahu kronologi ceritanya dari awal sampai akhir. Kayak nggak perlu kalau waktunya udah nggak cukup, kamu nggak perlu mendalami terlalu rinci tentang materi itu. Cuman kamu mungkin
pelajari kayak kronologinya kenapa ini terjadi, tokohnya siapa, terus penyebabnya apa, dampaknya apa. Mungkin kayak gitu-gitu aja sih. Terus juga pengaruhnya ke sekitar mereka. Jadi dulu aku pernah dapat soal di UTBK itu tentang apa ya? Aduh aku lupa. Pokoknya tentang genosidanya Armenia itu. Itu sebenarnya aku nggak belajar materi itu. Cuman karena aku tahu kayak oh Armenia ini mereka yang tersakiti nih. Oh mungkin jawabannya ini. Kayak kadang kita bisa ngelogika dari hal-hal umum kayak gitu. Nah, gitu sih. Jadi yang penting kita tahu kronologi umumnya, dan kalau ada waktu bisa sih dipelajari lebih lanjut. Tapi kalau dulu zamanku UTBK itu kebanyakan soal yang keluar itu soal-soal umum, bukan yang detail. Tapi di angkatan tahun sebelumnya itu UTBK-nya yang keluar detail-detail gitu. Jadi itu benar-benar out of prediction. Gimana, Sah? Menurut lu? Iya bener banget, waktu aku UTBK juga apa ya yang keluar tuh bener-bener nggak bisa diprediksi banget. Waktu aku Ya kan? UTBK ada yang apa yang keluar tuh genosida juga aku keluar tuh Iya genosida kan? Armenia apa itu? keluar. Terus ada apa ya? Itu yang paling aku ingat sih sumpah. Itu yang keluar. Tapi emang ini kan tadi Jiji nanya ya kalau tips belajar materi UTBK sejarah itu tuh kalau misalkan kalian udah nguasain ya setiap kalian kalau aku kayak gini, aku kan setiap aku belajar aku langsung kerjain soal juga gitu kan. Nah, biasanya tuh kan materi itu ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap gitu ya. Nah, Ya. biasanya tuh kalau aku ngelengkapin materinya tuh dari soal gitu. Misalkan aku belajar materi itu cuma mungkin ya kalau dari materi sebenarnya mungkin cuma yang masuk ke buku materi yang aku baca tuh mungkin cuma 1/4-nya doang, mungkin 1/8 malah lebih sedikit. Nah, jadi buat nambah pengetahuan barunya dari soalnya gitu. Jadi kalau misalkan kan gimana ya soalnya kan biasanya ada banyak itu kan misalkan tentang Jepang ini yang kita pelajarin memang cuma 1/4 tapi kan kalau dari latihan soal yang kita kerjain banyak hal-hal yang kita nggak tahu kan yang kita tuh jadi nyari jawabannya di internet kayak Iya, benar. jadi kayak gini gitu. Nah baru tuh aku tulis di catatan aku di materi yang aku baca tadi aku tulis tuh di sebelahnya tambahannya ini dari abis ngerjain ini dapat pengetahuan baru ini gitu. Jadi harus kepo gitu ya saya. Jadi Harus emang benar-benar tipsnya harus pengetahuan. kalau bener banget. Jadi emang tips belajar materi sejarah tuh ngerjain soal banyak-banyak kalau menurut aku. Karena kalau misalkan kita nggak tahu, jadi kan kita penasaran kan sama jawabannya. Kalau misalkan kita Iya. nggak tahu, kita jadi cari di internet, jadi kita hafal. Oh jadi jawabannya ini. Oh jadi materinya ketambahan ini gitu dari soal-soal ini gitu. Itu kalau dari aku itu sih tipsnya. Terus mungkin bisa kalau mau belajar, kalau kalian susah hafal atau gimana, misalkan kalian mau bukan menghafal sih, kalau sejarah itu lebih baik dipahami daripada dihafal. Soalnya susah kalau dihafal gitu. Iya karena susah banget. Aku juga kendalanya kalau sejarah tuh ini ya apa tanggal. Ya. Mungkin kalau misalkan kalian mau memahami tragedi gitu, kalian bisa buat 5W1H guys. Kayak misalkan tragedi Singaparna nih, 5W1H buat apa sih tragedinya itu, terus who siapa tokohnya, terus how bagaimana kronologinya gitu. Terus when, kapan, di mana, gitu-gitu sih. Itu biar ringkas aja, cuman ya kalau nggak ada waktu ya tulis kronologinya sih kalau aku. Aku mau jawab nih dari F. Aku Boleh bertanya? mau tanya soal-soal yang di UTBK itu banyak yang mirip dari mana ya. Jadi kalau aku kan aku baru kan selama ini tuh aku belajarnya tuh kalau lewat platform internet gitu, platform online. Aku biasanya pakai Pahamify kan. Terus abis itu
baru berapa ya? Hamin 60 UTBK. Zenius itu kan banyak banget ya soalnya. Aku tuh Iya, baru bener. explore Zenius tuh Hamin 60 UTBK. Banyak banget soalnya, kayak bukan soal yang langsung banyak gitu ya, tapi per materi tuh ada gitu loh. Aku itu gratis ya. Itu gratis, bukan yang premium. Jadi ada per materi. Kalau kan apa ya, kan bab tuh kan ada subbab lagi kan, terus abis subbab ada per materinya lagi ya. Nah, per materinya itu ada gitu loh. Jadi apa ya, soal bab ada, soal subbab ada, soal per materi juga ada. Nah, waktu itu aku ngerjainnya soal yang per materi itu ya. Soal per materi itu per topiknya tuh dapat 10 soal. Dapat 10 soal beneran, dapat 10 soal itu. Ya. Gitu, kayak gini ya, contohnya kan aku kasih contoh ya, waktu itu yang demokrasi liberal itu kan banyak banget kan, demokrasi liberal. Iya, Terus parlemennya. itu kan parlemen banget kan. Terus itu misalkan contoh Burhanuddin sama Ali 2. Nah, Burhanuddin itu kan sebenarnya satu materi kan, tapi waktu aku kerjain di Zenius itu, waktu yang Burhanuddin doang, itu Burhanuddin doang ya, Burhanuddin doang. Waktu zamannya Burhanuddin itu aku dapat 10 soal. Terus Ali 2 juga sama 10 soal gitu. Itu banyak sih, banyak banget. Zenius ngebantu banget. Aku banyak nge-screenshot